ini? Iya, Bu Sulis berharap semua dalam kondisi baik dan sehat. Ya, baik anak-anak, mulai hari ini kita akan mulai belajar TIK kembali. Masih tetap bersama dengan Bu Sulis ya. Semua naik ke kelas 5 bukan? Iya, baik, pintar-pintar semua. Nah, anak-anak yang terkasih, di kelas 5 ini kita akan memakai buku dari Fasil, buku ini ya. Jadi Bu Sulis berharap semua sudah punya. Jadi kita bisa belajar dengan baik karena buku ini adalah dasar kita belajar TIK di kelas 5 ini. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai dari bab pertama. Silakan dibuka bukunya halaman 1. Sudah? Iya. Pada bab pertama ini kita akan membahas tentang apa? Iya, betul, membahas tentang mengenal perangkat keras komputer. Ya, baik, sebentar lagi akan Bu Sulis jelaskan. Ya, baik anak-anak, seperti yang disampaikan Bu Sulis tadi, hari ini kita akan belajar tentang bab 1. Baik, silakan dibuka bukunya halaman pertama ya. Kita akan belajar tentang apa? Iya, kita akan belajar tentang mengenal perangkat keras komputer. Masih ingat? Komputer itu terdiri dari 2 perangkat, yaitu apa? Iya, perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, yang disebut perangkat keras itu apa ya? Nah, nanti akan kita lihat bersama ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai tentang perangkat-perangkat komputer, kita akan lihat dulu sejarah komputer itu bagaimana. Ya. Nah, ini adalah sejarah komputer. Komputer itu berasal dari sebuah mesin hitung. Yang pertama kali ditemukan sebagai cikal bakal komputer modern adalah Pascal Machine Arithmetic. Nah, ini ya, ditemukan pada tahun 1642. Nah, ini gambarnya, ini seperti ini dulu, besar sekali. Kemudian ada lagi Leibniz Calculating Machine, ditemukan pada tahun 1820. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi Babbage Analytical Engine yang ditemukan pada tahun 1822. Nah, seperti ini ya. Seperti ini bentuk mesinnya. Ya. Kemudian mesin yang dikembangkan adalah mesin Babbage ini. Babbage ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika bernama, ayo buka bukunya, siapa? Iya betul, Charles Babbage. Nah, ini yang menjadi cikal bakal komputer modern. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengolahan data di dalam komputer. Bagaimana komputer mengolah data? Ya, anak-anak, komputer adalah mesin pemroses data. Jadi di sini kita bisa membuat, mengakses dan mengubah data seperti huruf, angka, gambar dan lain sebagainya. Nah, bagaimana data-data tersebut diproses di dalam komputer? Ada 4 tahapan pengolahan data di dalam komputer. Yang pertama adalah input. Ayo, apa itu input ya? Nah, input adalah komputer pada saat menerima informasi. Jadi informasi yang dimasukkan ke dalam komputer itu yang disebut input. Kemudian setelah data diinput atau dimasukkan ke dalam komputer, maka dia akan
proses ya, memproses informasi berdasarkan perintah yang diberikan. Disebut processing ya. Kemudian setelah data diproses, ada dua hal yang bisa dilakukan. Bisa langsung dikeluarkan sebagai output. Output itu adalah informasi yang ditampilkan dalam bentuk yang dapat dipahami, atau juga bisa disimpan. Nah, disimpan saja atau storage. Jadi informasi yang sudah diproses bisa dikeluarkan sebagai output dan atau bisa disimpan saja dalam storage ya. Nah, kemudian yang pertama input. Apa itu input? Nah, tadi sudah ya. Input adalah data atau perintah yang dimasukkan ke dalam komputer. Untuk memasukkan data atau perintah tersebut, kita pasti memerlukan alat-alat. Nggak bisa misalnya kita sekedar bicara langsung suaranya masuk ke dalam komputer, nggak bisa. Jadi kita perlu alat-alat ya. Contoh, nah di sini sudah ada beberapa alat input yang biasa kita gunakan. Yang pertama ada mikrofon. Nah, anak-anak mungkin ada beberapa yang sudah pernah ikut rekaman ya. Ikut rekaman, jadi bernyanyi seperti dulu pernah ada beberapa anak yang Bu Sulis tahu pernah ikut rekaman di ruang komputer untuk mengisi suara misalnya begitu ya. Nah, jadi untuk memasukkan suara ke dalam komputer kita menggunakan alat input yang bernama mikrofon ya. Nah, kemudian mouse juga sebagai alat input ya. Kenapa kok bisa mouse jadi alat input? Nah, perintah-perintah di komputer bisa dikerjakan bila kita menggunakan mouse ini ya enggak? Kalau kita tidak diklik misalnya, ada suatu perintah tidak kita klik, perintahnya jalan enggak? Nah, enggak kan ya? Nah, makanya mouse ini sebagai pemberi perintah dalam komputer. Terus ini apa ya? Siapa yang tahu? Ini namanya joystick anak-anak. Untuk apa yo? Iya, untuk main game ya. Pasti banyak yang suka kalau main game pakai ini. Nah, kalau main game pakai ini kita hanya tekan tombol-tombol ini, kemudian gerakkan ke kanan ke kiri ya. Jadi gamenya atau mungkin orang di dalam permainan tersebut akan mengikuti gerakan atau tombol-tombol yang kita tekan tadi. Contoh misalnya, tombol yang besar ini digunakan untuk menembak. Nah, kalau tidak kita tekan, bisa nembak enggak? Nah, nggak bisa kan ya? Harus kita tekan dulu. Kalau mau bergerak ke kiri ya harus digerakkan ke kiri. Nah, kalau diam saja ya dia akan diam saja. Makanya joystick juga termasuk sebagai alat input dalam komputer ya. Selanjutnya ini, ada yang tahu ini apa? Ada yang punya nggak di rumah? Ya, ini namanya scanner anak-anak. Apa itu scanner ya Bu? Nah, scanner ini adalah alat untuk merekam gambar dari kertas, atau tidak hanya gambar ya, mungkin hasil dari print, atau misalnya kalian gambar dari buku gambar. Nah, bisa gambarnya kalian ambil, kalian masukkan ke dalam alat ini. Nah, kemudian direkam menggunakan alat ini sehingga gambar kalian yang sebelumnya hanya ada di kertas bisa dilihat di komputer juga. Ya, itu gunanya scanner. Nah, selanjutnya. Nah, setelah diinput kita masuk ke dalam pemrosesan data. Nah, anak-anak, untuk memproses data ada beberapa bagian lagi dalam komputer yang digunakan. Nah, di sini sudah ada bagian-bagian komputer yang kecil-kecil ini anak-anak, adanya di dalam komputer. Coba Bu Sulis tanya, masih ingat enggak otak komputer itu apa? Iya, otak komputer adalah CPU ya. Jadi alat-alat ini letaknya ada di dalam CPU anak-anak. Jadi data-data nanti akan diproses menggunakan alat-alat ini. Yang pertama, nah coba dilihat di sini. Di sini ada namanya chip. Chip ya. Chip berfungsi sebagai pemroses data pada komputer, disebut prosesor atau microprosesor, sama saja. Nah, prosesor ini dirancang untuk melakukan berbagai pekerjaan. Contoh,
menggerakkan mouse, mengetik, keyboard untuk mengetik, speaker untuk mengeluarkan suara dan sebagainya. Ya, ini otaknya sebetulnya. Jadi otaknya yang di sini ini yang berpikir mau melakukan apa. Selanjutnya ada yang namanya VGA card. VGA card ini berhubungan dengan tampilan pada monitor kalian. Jadi digunakan untuk memproses dan menampilkan data gambar. Jadi monitor kalian bisa menampilkan data, gambar-gambar dan sebagainya itu bila VGA card-nya berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya ada yang namanya LAN card. LAN card ini menghubungkan komputer ke jaringan internet anak-anak, atau bisa juga ke jaringan komputer yang satu dan yang lain. Misalnya seperti di ruang TIK, ada banyak sekali komputer di ruang TIK. Nah, jadi untuk menghubungkan masing-masing komputer itu menggunakan yang namanya LAN card. Seperti ini bentuknya. Jadi kalau LAN card-nya rusak, ya komputernya nggak bisa terhubung satu sama lain. Kemudian ada juga sound card. Nah, sound card ini digunakan untuk menghasilkan suara. Komputer kalian bisa menyetel lagu dengan suara yang bagus, menyetel film dengan suara yang jelas. Nah, dari sini ini yang memproses suara-suara tadi sehingga bisa didengarkan dengan baik. Selanjutnya, penyimpanan data. Bagaimana komputer menyimpan data? Ada dua media penyimpanan data dalam komputer. Yang pertama adalah RAM, yang kedua adalah ROM. RAM singkatan dari Random Access Memory, merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara. Nah, penjelasan lebih lengkap ya bisa kalian lihat di halaman 6 anak-anak. RAM merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara, menyimpan informasi yang aktif digunakan dalam pemrosesan data. Jika komputer dimatikan, maka informasi yang ada di dalamnya juga hilang. Jadi cuma sementara saja. Ya. Nah, sementara ada juga yang namanya ROM. ROM ini adalah media penyimpanan yang tidak bisa diubah oleh suatu program atau seorang pengguna atau user. Jadi ROM ini merupakan jenis memori yang akan tetap aktif walaupun komputer dimatikan. Jenis informasi yang disimpan dalam ROM antara lain perintah untuk booting atau menjalankan komputer pertama kali dan tanggal yang ada di dalam komputer. Nah, itu contoh dari ROM. Jadi pada saat kalian menjalankan komputer, yang bekerja adalah ROM. Tanggal-tanggal yang ada di komputer itu yang bekerja adalah ROM. Tapi kalau data-data seperti hasil gambar, hasil pengetikan dan sebagainya itu disimpan di dalam RAM, gitu ya. Nah, selanjutnya ini untuk menyimpan data-data yang aktif ya. Kalau data yang tidak aktif, nah tidak aktif itu data yang bisa digunakan atau disimpan di tempat lain, tidak harus selalu digunakan. Bisa disimpan melalui media yang lain. Contoh ada hard disk ya. Kemudian ini floppy disk anak-anak. Dulu ada yang namanya floppy disk. Kemudian ada juga CD atau optical disk ya. Nah, sekarang yang lebih sering digunakan apa? Flash disk, ya betul, flash disk itu, atau memori SD card itu yang di HP yang kecil-kecil itu juga bisa sebagai tempat penyimpanan data ya. Nah, selanjutnya bagaimana informasi disampaikan. Output merupakan informasi yang telah diproses oleh komputer menjadi bentuk yang siap digunakan oleh user. Output dibagi menjadi 3 nana. Yang pertama output gambar. Output gambar ini biasanya langsung ditampilkan di monitor. Kemudian output cetakan. Nah, cetakan ini ditampilkan melalui printer. Jadi hasil dari kalian ngeprint itu. Kemudian ada output suara. Pastinya kalau suara berhubungan dengan speaker ya. Anak-anak yang terkasih,
Untuk hari ini materi yang Bu Sulis sampaikan cukup di sini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Walaupun belajar di rumah tetap harus belajar dengan baik ya. Nanti untuk tugas-tugas akan Bu Sulis share di WA atau di Google Classroom. Kalau ada kesulitan atau pertanyaan, boleh langsung bertanya kepada Bu Sulis lewat Google Classroom, boleh lewat WhatsApp juga boleh ya. Baik anak-anak, selamat pagi, Tuhan memberkati.